Baik teman-teman, di sini adalah tanaman gambas yang sudah tumbuh, namun ada beberapa lubang yang biji tidak dapat tumbuh atau mati. Dan di sini kami akan menanam kembali ataupun sulam dengan bibit yang sudah disiapkan. Nah, seperti apa bibitnya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini bibit biji gambas yang sudah kami siapkan. Tentunya sudah melalui beberapa tahap dari proses cracking, proses perendaman, dan juga pembungkusan dalam plastik supaya kedap udara. Ini umur baru kemarin 1 hari dibungkus dan kemudian dibuka. Ya, ini sudah kami buka, terlihat biji dari mata biji gambas yang sudah kami proses cracking, pemecahan pada ujungnya. Terlihat sudah banyak yang bertunas. Ya, seperti ini teman-teman. Kalau seperti ini sudah siap kita tanam. Mari kita tanam. Oke teman-teman, saatnya kita mulai menanam. Ya, ini biji tadi. Kemudian tanah yang dicampur pupuk, kompos, dan juga abu sisa pembakaran. Nah, ini lubangnya. Kita kasih tanah sedikit supaya tidak terlalu dalam. Langkah baiknya ke dalam 3 cm. Ya, ini terlihat. Jadi calon akarnya itu berada di bawah. Nah, seperti ini. Terus kita kubur dengan tanah. Diusahakan sampai penuh supaya ketika tumbuh nanti uap dari dalam plastik tidak membakar batang ataupun daun gambas. Nah, sudah selesai. Lanjut ke lubang selanjutnya. Caranya sama ya teman-teman, seperti tadi. Kasih lubang tanah sedikit pada lubang, kemudian taruh biji gambas. Jangan lupa tunas akar itu berada di bawah. Kita kubur sampai penuh. Ya. Terakhir nanti kita siram ya teman-teman ya, jangan lupa disiram. Nah teman-teman, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari biji gambas sehingga mengakibatkan banyak yang tidak tumbuh. Seperti apa faktor-faktornya? Yang pertama adalah struktur tanahnya ya teman-teman ya. Ketika sudah ya seperti ini, tanah sudah menjadi guludan seperti ini yang sudah diolah sedemikian rupa, itu kita harus diamkan. Tanah harus kita diamkan minimal 4-7 hari ya, agar pupuk yang kita olah tadi itu sudah menyatu dengan tanah sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan dari biji gambas. Karena kalau sudah menjadi gulutan seperti ini dan langsung kita tanam, itu
udaranya di dalam sini sangat panas sekali. Kemudian kita harus mengetahui cuaca saat apa kita menanam tanaman gambas seperti ini ya. Kalau untuk cuaca musim penghujan, ketika sudah kita buat lubang, misalnya seperti ini, lubang di sini ya. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan ini lubang, ini lubang tanah ya. Nah, ketika musim hujan, ini sudah ada saya tekan biji gambas, kita harus menanamnya, menguburnya harus seperti ini, di samping lubangan, jangan di tengah lubang seperti ini, jangan di tengah, harus di samping sini, di samping lubang. Kenapa harus di sini? Dan posisinya harus berdiri seperti ini. Nah, seperti ini, berdiri. Kenapa kita harus taruh biji gambas di tepi lubang seperti ini? Karena kita kalau menaruhnya di bawah sini, ketika musim hujan, di sini terjadi genangan air, sehingga menghambat atau biji gambas ini tidak akan tumbuh. Nah, kalau kita taruh seperti ini aman. Kenapa? Karena kalau musim penghujan, di sini tidak akan terjadi genangan, tetapi genangannya berada di tengah. Jadi ini bisa tumbuh dengan maksimal ya. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah biji gambas seperti ini. Nah, ini cangkangnya ini yang di luar ini keras sekali, sehingga kita perlu melakukan proses cracking sebelum kita tanam. Harus kita semai dahulu. Caranya gimana ya, nanti akan saya upload video cara bagaimana proses crackingnya ya teman-teman ya. Jadi itu tadi faktor yang mempengaruhi kenapa sih biji gambas ini kita tanam itu tidak tumbuh dengan sempurna. Yang pertama tadi, kita harus mengetahui pengolahan tanah, struktur tanahnya harus sudah benar-benar matang. Kemudian kita sesuaikan musimnya, cara tanamnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, cara melakukan semaian. Jadi tidak harus langsung ditanam, kita harus melakukan proses semaian dahulu ya. Begitu tadi ya teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman banyak kritik dan saran, kami siap menerima dengan senang hati. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.